Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Rizky Awan Tulung, kelas 3B, jurusan PBA Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan uh, uh, menjelaskan dari judul buku dari teman saya, itu Ensiklopedia Tasawuf. Baik, di sini saya akan membaca sedikit tentang tasawuf. Itu tasawuf dalam Islam melewati berbagai fase dan kondisi. Pada tiap fase dan kondisi yang dilewati terkandung sebagian aspek-aspek saja. Meskipun begitu, dalam hal ini ada satu asas tasawuf yang tidak diperselisihkan, yaitu bahwa tasawuf adalah moralitas yang berdasarkan Islam mengenai aspek moral. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong asketisme, kesabaran, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, rela dan cinta, yakin, hidup sederhana, dan segala hal yang diniscayakan pada setiap muslim sebagai kesempurnaan iman. Al-Quran sendiri menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW adalah suri teladan yang terbaik bagi orang yang hendak menyempurnakan diri dengan keutamaan tersebut dalam bentuknya yang paling luhur dalam Al-Taftazani yang paling luhur. Perkembangan pemikiran filsafat ikut memberi andil yang cukup besar untuk hidupnya pemikiran tasawuf dalam dunia muslim. Para ulama tasawuf akhirnya dapat menyungguhkan konsep religion moral yang disebut makamat, yang bersifat psikonogontik yang harus dilewati oleh para sufi. Tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli amat bergantung pada sudut pandang yang digunakannya masing-masing. Selama ini ada 3 sudut pandang, yaitu yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas dan manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan juga manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatiannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran tokoh sufi dalam kajian tasawuf sangat beragam bentuknya, dan masing-masing sufi memiliki kekhasan khas yang berbeda-beda, walaupun muaranya sama, yaitu menuju al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semisal Ibnu Arabi dengan konsep wahdat al-wujudnya al-halaj, dengan konsep hulul Rabi'ah al-Adawiyah, dengan konsep mahabbah dan masih banyak lagi. Selain yang telah disebutkan, ada seorang tokoh sufi yang sangat cemerlang pemikirannya dan terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali, yang memiliki julukan Hujjatul Islam. Sekarang saya akan membacakan biografi tentang Imam Al-Ghazali, yaitu apabila dirunut dari rentangan perjalanan sejarah Islam, maka kendati pun masa hidup Imam Al-Ghazali masih berada dalam periode klasik, yaitu dari 650 sampai 1250 Masehi. Namun sudah masuk ke dalam masa kemunduran atau jelasnya masa disintegrasi pada tahun 1000 atau sampai 1250 Masehi. Secara politis, kekuatan pemerintahan Islam yang ketika itu di bawah kekuatan dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah dan mundur karena terjadinya konflik-konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan.
Syukur pada periode pertama dinasti Abbasiyah, sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi dinasti Abbasiyah. Beberapa gerakan politik yang merongrong pemerintah dan mengganggu stabilitas muncul di mana-mana. Baik gerakan dari kalangan interbani Abbas itu sendiri maupun dari luar. Namun semuanya dapat diatasi dengan baik. Keberhasilan penguasa Abbasiyah mengatasi gejolak dalam negeri ini makin memantapkan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin yang tangguh. Kekuasaan betul-betul berada di tangan khalifah. Keadaan ini sangat berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu, para khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Berpuluh-puluh tahun lamanya sebelum kelahiran Imam Al-Ghazali, para khalifah Abbasiyah sudah menjadi boneka di tangan para tentara pengawal dan dominasi dinasti Buwayhi atau sejenis dengan negara federal atas Baghdad. Kemunduran dan kelemahan tersebut terus berlangsung di masa kehidupan Imam Al-Ghazali, bahkan sampai masa kehancuran Baghdad di tangan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Di samping kerajaan Abbasiyah yang mengalami masa disintegrasi di bidang politik dan kebudayaan, mulai dari pemberontakan yang dilancarkan kaum Zanj, Karamita dan Hasyasin sampai pada intrik-intrik yang dilancarkan oleh Bani Buwayhi yang berfaham Syiah pula. Misalnya kaum Karamitah dapat mengacau keamanan dan ketenangan masyarakat dengan jalan menyerang Baghdad dan Mekah, bahkan berhasil membawa lari Hajar al-Aswad dan sempat menguasai selama 2 tahun. Demikian pula gerakan kaum Hasyasin yang berpusat di Alamut berhasil mengusik keamanan dan ketenangan umat melalui aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para pembesar kerajaan yang memusuhi mereka. Di antara pembesar kerajaan yang berhasil diculik dan dibunuh ketika Imam Al-Ghazali masih hidup adalah Perdana Menteri Nizam al-Mulk dari dinasti Salju di tahun 1092 Masehi. Dinasti Salju berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Guz di wilayah Turkistan pada abad kedua ketiga dan keempat Hijriah. Mereka pergi ke arah barat menuju Transoxiana dan Khurasan. Ketika itu mereka belum bersatu. Mereka dipersatukan oleh Saljuk bin Tukok. Karena itu mereka disebut orang-orang Saljuk. Pada mulanya Saljuk bin Tukok mengabdi kepada Beku raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Salju diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Raja bermaksud menyingkirkan Saljuk, namun sebelum rencana itu terlaksanakan, Saljuk mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak, tetapi bersama pengikutnya bermigrasi ke daerah Janat atau disebut juga Wama Waro'an An-Nahar, sebuah daerah muslim di wilayah Transoxiana di antara sungai Dria dan Seidaria atau Sihun. Imam Al-Ghazali nama Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khurasan atau Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah sampai 1000 atau 1058 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam, dan Zainal Adin atau perhiasan agama. Imam Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir atau 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini, sampai yang terakhir ini
wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Dan karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu seorang ulama yang pemikir dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis dalam masa hidupnya, baik ketika menjadi pembesar negara di Muaskar maupun ketika sebagai profesor di Baghdad. Baik sewaktu skeptis di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanan mencari kebenaran dari apa yang dimilikinya, dan sampai akhirnya hayatnya, Imam Al-Ghazali terus berusaha menulis dan mengarang. Dijelaskan dalam pengantar buku karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwa As-Subuki di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah menyebut bahwa karangan Imam Al-Ghazali sebanyak 58 karangan. Thais Kubro. Zadah di dalam Miftah As-Sa'adah wa Misbah As-Siyadah menyebutkan bahwa karya-karya mencapai 80 buah. Ia berkata buku-buku dan risalah-risalahnya tidak terhitung jumlahnya dan tidak mudah bagi seseorang untuk mengetahui judul-judul seluruh karyanya. Hingga dikatakan bahwasannya ia memiliki 999 buah tulisan yang memang sulit dipercaya, tetapi siapa yang mengenal dirinya kemungkinan ia akan percaya. Jumlah kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudi, seperti yang dikutip oleh Deddy Supriyadi 2013, bahwa penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafah Al-Ghazali. Dalam buku tersebut, Abdurrahman mengklarifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Imam Al-Ghazali dalam 3 kelompok, yaitu pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya Imam Al-Ghazali yang terdiri atas 72 buah kitab. Yang kedua itu adalah kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri dari 22 buah kitab. Ketiga itu kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer yang pada zamannya. Di antaranya itu tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tawasuf, mantik, falsafah, dan lain-lainnya. Berbeda dengan pernyataan di atas, Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Imam Al-Ghazali ada 47 buah. Di antara judul-judul buku tersebut adalah pertama, Ihya Ulumuddin, membahas tentang ilmu agama, dan Tahaffuq al-Falasifah yang menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Dan juga ada tentang Al-Qishaq fi Al-Tiqat, inti ilmu ahli kalam, dan Al-Munqiz min Ad-Dahlal, itu menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Dan juga Jawahir Al-Quran, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Mizan Al-Amal, yaitu tentang falsafah keagamaan. Dan juga ada juga Al-Maqasid Al-Asna fi Amani Asma'illah Al-Husna, tentang arti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada tentang Faishal At-Tafriq baina al-Islam wa al-Zindiqah, itu perbedaan antara Islam dan Zindik. Dan juga ada Al-Qishas Al-Mustaqim, itu jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.